Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tema 1 subtema 1 pelajaran IPA ya. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dapat dipelajari di buku maestronya halaman 5, 12, 13 dan 14. Perkembangbiakan. Ada muncul pertanyaan. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Ada dua perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama generatif itu secara kawin, dan kedua vegetatif secara tidak kawin. Perkembangbiakan yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini dilakukan melalui proses perkawinan. Ini gambar bunga dari tanaman. Biasanya yang melakukan generatif memiliki bunga. Dan bagian yang pertama ini namanya putik. Ini sebagai sel kelamin betina. Yang kedua, ini benang sari. Nah, ini benang sari. Benang sari sebagai sel kelamin jantan. Nah, ketika benang sari ini jatuh di kepala putik, dinamakan penyerbukan atau pembuahan. Dan dari penyerbukan atau pembuahan ini dihasilkan namanya zigot. Ciri tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki biji. Contoh tanaman yang dapat dilakukan secara generatif yaitu jeruk, kelengkeng, rambutan, mangga, durian, padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan tanpa perkawinan. Nah, vegetatif ini ada dua yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yang pertama adalah akar tinggal atau bisa disebut rizoma. Nah, biasanya rizoma ini seperti akar-akar kecil. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan temulawak. Yang kedua yaitu tunas. Ini tunas. Ada muncul tunas-tunas baru di sampingnya. Ini contohnya tanaman pisang. Ini harusnya bambu dan tebu. Kemudian yang ketiga, tunas adventif. Ini muncul tunas-tunas di pinggir-pinggir daunnya, di tepi-tepi daunnya, sepertinya sukun, semek, dan sosor bebek. Yang keempat, spora. Ini cirinya ada pintik-pintik di daunnya, di belakang daunnya. Contohnya jamur, lumut, dan paku-pakuan. Kemudian geragi atau stolon, ini namanya geragi. Dari cabangnya menghasilkan tumbuhan baru. Ini menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya stroberi, semanggi, pegagan, rumput tegi. Biasanya tanaman yang merambat. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis jika dibelah ini akan berlapis-lapis seperti tanaman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Umbi akar di dalam tanah seperti akar-akar seperti ini. Contohnya tanaman wortel, ketela, dan bunga dahlia. Umbi batang, peti batang di batangnya bentuknya bulat-bulat seperti ubi jalar dan kentang. Vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara mencangkok. Ya, ciri tanaman yang dapat dicangkok itu adalah tanaman yang berkayu dan memiliki kambium. Contoh tanaman yang dapat dicangkok dan ini langkah-langkahnya seperti tanaman mangga, jambu, jeruk, dan lain-lain. Yang kedua, okulasi atau namanya menempel dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis. Kemudian stek. Stek bisa dilakukan dengan stek batang. Contohnya ketela pohon, tebu, kangkung. Kemudian stek daun seperti dapat dilakukan seperti lidah mertua di gambar, begonia maupun sosor bebek. Yang keempat itu dengan cara merunduk, dengan cara merundukkan rantingnya ke tanah
dan nanti dihasilkan tumbuhan baru. Jadi dipinggaukan ke tanah, contohnya tanaman yang merunduk, arbei, apel, alamanda. Dan kan menyambung, yang kelima menyambungkan batang sejenis. Batang ini disambungkan ke batang yang lainnya. Contohnya bisa dilakukan dengan dari tanaman kopi, mangga, maupun tanaman durian. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.